Sukatmi, itulah namanya, pekerja asal Ponorogo yang bekerja di Hong Kong sejak tahun 2002 hingga saat ini. Dia seorang janda dan mempunyai 2 anak, serta kedua orang tua. Menjadi tulang punggung bagi keluarga tentu tidaklah mudah. Dengan terbatasnya lapangan kerja di Indonesia, juga beberapa kebutuhan yang mendesak, membuat dia terpaksa meninggalkan keluarga yang dicintai untuk mencari rezeki di Hong Kong. Hong Kong salah satu negara yang memiliki pekerja migran. Saat ini, terdapat lebih dari 370.000 pekerja migran yang bekerja sebagai PRT. Sebagian besar berasal dari Indonesia dan Filipina. Sering kita mendengar bahwa kerja di Hong Kong adalah hal yang istimewa dengan gaji tinggi yang selalu dilulukan oleh masyarakat umum. Namun, mereka tidak tahu di balik foto yang estetik di sosial media terdapat penderitaan yang dialami buruh migran secara berkala. Contohnya, mulai dari persoalan upah yang tak dibayar, pemalasan dokumen, perdagangan orang, pemutusan kerja, pelecehan seksual, hingga tindak kekerasan dari majikan. Bahkan, BMI rentan akan diskriminasi, eksploitasi, tidak mendapatkan libur, tidak mendapatkan akomodasi yang layak, sampai pembunuhan. Kan yaitu yang milik mantan pacarnya si Pak Bos ini, yaitu jaket, terus ada tas Chanel, terus di dalam tas Chanel itu ada giwang, berlian, anting. Iya cuma itu, tapi itu barangnya ada di kantor polisi, di bawah kantor polisi. Yang tadi yang sempat saya bawa di koper saya tadi. Nah, yang dituduhkan yang pacar barunya itu hilang katanya scarf LV, maksud tas Hermes sama Omega Watch. Berarti yang dituduhkan sama pacarnya bosmu itu tidak ada sama sekali di kopermu gitu? Sama sekali tidak ada, semua barang yang dituduhkan itu tidak ada. Dan ya memang saya sempat kecewa kenapa di saat aku keluar nggak langsung manggil polisi gitu loh, maksud aku. Oh, berarti kamu sudah ada di luar? Sudah ada di luar itu selama 4 bulan, hampir 4 bulan kurang 1 minggu. Hampir 4 bulan kamu baru dilaporkan ke polisi bahwa kamu dituduh mencuri. Betul. Saya mau ngambil visa, waktu itu interview, tinggal pengambilan visa baru, tiba-tiba ada polisi datang ke kantor imigrasi, 2 orang. Nah di situ ya udah saya dibawalah ke kantor polisi dengan tuduhan yaitu saya mencuri. Tapi saya di situ tenang, maksudnya karena saya memang nggak mencuri, ya udah saya tenang aja. Ya sampai saya dibawa, balas saya bilang gini, ya udah ayo aku jelaskan ke kantor polisi, saya bilang gitu. Karena memang saya sama sekali tidak merasakan atau tidak melakukan hal yang mencuri atau yang dituduhkan tersebut. Lalu saya dibawa ke kantor polisi Wancai. Setelah ditangkap itu, terus siang, terus sorenya saya dibawa ke kantor sentral itu. Sampai saya terus di Intembilan lebih 15 menit sampai jam 10 lebih 22. Malam atau pagi itu, Pak? Malam. Nah,
di situ. Terus habis gitu ya saya menjawab sesuai apa yang saya tahu, dan apa namanya, jika saya tidak tahu ya saya tidak menjawab. Ibaratnya kalau saya ragu mendingan tidak menjawab, ya itu mengalir aja, nggak ada yang ngajarin, nggak ada pendamping, nggak ada penerjemah, saya sendiri. Di situ waktu interogasi saya bersama 4 orang polisi. Dan setelah itu saya ditanyain, kamu di sini harus apa namanya, kasih jaminan, tapi kamu kayak tahanan luar. Saya bilang saya sama sekali nggak punya uang karena memang udah sekian gitu kan. Terus gitu saya menghubungi teman saya, terus akhirnya dibantu. Setelah dibantu ya udah saya keluar dari apa namanya, kan saya ditangkap tanggal 20 Juli. Tanggal 20 Juli saya ditangkap 2022 pagi ya? 2022 sekitar jam 11 pagi di imigrasi lantai 3. Saya dikeluarkan yaitu keluar dari kantor polisi yaitu tanggal 21 Juli 2022. Berarti kamu ditahan sampai 48 jam gitu? Iya betul. Tanya apa kamu diinterminate sama bos laki-lakimu gitu kan? Iya. Alasannya Mbak? Iya, alasannya itu tadi, bahwasanya dia sudah tidak memakai saya lagi karena yang pacarnya itu, maksudnya dia udah tanda tangan kontrak, ternyata beliau tuh udah tanda tanganin kontrak baru untuk si pembantu yang baru. Kasus saya berjalan yaitu dari Juli sampai November, yaitu November tanggal 11 bulan 11 2022. Dan itu kami maksudnya saya dibantu oleh mission, dan ya saya beruntung, maksudnya alhamdulillah di sini saya nggak sampai menjalani persidangan, dan absen yang ketiga itu saya dinyatakan saya dibebaskan. Aja saya disiplin, intinya seperti itu, karena saya sudah dibocorin oleh polisi kalau kamunya disiplin itu menjadi nilai sendiri, seperti itu, plus gitu. Jadi saya tidak menunggu. Setiap saya absen itu saya tidak mengharapkan dia datang atau itu, enggak sama sekali. Jadi yang saya jalankan, intinya saya jalan, saya absen, nanti ada perintah apa ya saya turutin gitu aja, intinya yang benar loh ya gitu. Nah ya seperti itu ya. Kadang memang saya di saat aku absen itu aku harus menunggu satu jam lebih gitu ya, karena beliau harus telepon majikan dulu kan, gini gitu ya. Saya menunggu aja Mbak gitu. Oke, berarti kamu selama absen di polisi itu kamu diinterogasi apa enggak? Apa cuma cukup satu kali ketika kamu? Benar, saya cuma diinterogasi di saat saya pertama kali ditangkap itu. Waktu absen kita tidak pernah diinterogasi. Berarti udah jalannya Allah gitu. Jadi saya jalanin aja, pasti ada hikmah di baliknya. Hanya itu yang ada dalam hati aku. Apakah aku nggak takut? Ya kan, karena aku di negara orang. Apakah kadangkala ya punya pikiran, justru yang aku takutkan tuh seperti ini. Aku ketakutan karena orang tua aku udah tua kan gitu, pikirannya ke aku. Tapi kalau aku nggak ngomong sama orang tua, mustahil, karena doa restu orang tua itu yang paling mujarab buat anaknya. Seperti itu aja Mbak. Dan ini pesan juga buat teman-teman yang punya kasus seperti saya ya, jalanin aja apa adanya, yang penting disiplin ya. Terus jangan gentar ibaratnya ya, karena kalau kita benar-benar bersih, jangan gentar, lalui aja dan serahkan aja sama Allah, karena Allah pasti memberikan yang terbaik untuk kita. Dan semangat terus, pasti ada jalan baik untuk kalian semua. Semangat ya. Oke. Lalu bagaimana responnya mereka? Ya beliau cuma bisa mendoakan, semua pasti ada jalan yang terbaik untuk aku, karena beliau juga orang tua yang utun
Jadi cuma ya kakak kandungku tidak mengerti karena aku gimana ya, aku nggak tega aja karena beliau tuh orangnya ya sama seperti aku lah, sensitif banget. Dan kalau orang tua tentu aku bilang terus terang apa adanya seperti itu. Dan alhamdulillah berkat dukungan orang tua, beliau selalu sabar ya nak, itu apa namanya, jalani aja karena apa namanya, dari kamu sabar insya Allah nanti pasti akan berujung nikmat, katanya seperti itu. Ya udah, aku berjalan sesuai apa yang dianjurkan orang tua, jadi ya alhamdulillah. Dan berkat dukungan dan doa dari teman-teman semuanya, alhamdulillah juga kasusku nggak sampai persidangan seperti itu, Mbak. Lalu apa yang membuatmu kuat sampai sekarang, Mbak? Saya kuat dari dukungan teman-teman. Karena apa? Kita dipertemukan dengan dari shelter satu ke shelter yang lain di saat sharing, dan itu masya Allah tabarakallah, karena itu bisa membuat kita nggak sendiri gitu ya. Jadi saya di sini juga saya bisa kuat itu karena orang tua ya toh, teman-teman. Terus alhamdulillah dari mission itu selalu diajak jalan-jalan, refreshing. Jadi kita itu nggak tegang terus ke permasalahan kita gitu ya. Jadi saya bangga juga dari apa namanya, organisasi-organisasi atau yang berkaitan dengan yang mengurusi kasus ya, dari ATKI, Kotkiho, GEMI, Pilar, dan juga Mission, Kristen Action, dan lain-lain sebagainya. Ya, saya bersyukur, maju terus, pantang mundur, bantulah teman-teman yang membutuhkan semuanya. Menunjukkan kamu ke mission gitu. Baik, saya dikasih nomornya apa namanya, Bu Rosi, yaitu dari GEMI ya. Nah, itu dikasih Bu Ai, yaitu sebagai volunteer IU, Islamic Union Center. Ya. Dari situ saya langsung menghubungi beliau. Lalu saya dianjurkan ke dikasih nomornya Mbak Pur. Mbak Pur yang Mbak Purwati yang di shelter Jordan. Nah, saya dimintain kronologinya seperti apa. Setelah itu dari situ saya langsung disuruh ke kantor mission yang berada di Sentral, yaitu di beliau Mbak Nani ya. Itu Mbak. Berarti ini ya, cuma memang saya di bawah naungan mission, dibantu mission.